Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi ini kita datang kepada Tuhan membawa segala ucapan syukur kita. Kita mau tanggalkan beban kita. Pagi ini biarlah hanya nama Tuhan saja yang disenangkan. Amin. Sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi ini Tuhan, membawa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang baru, urapan yang baru Tuhan terus tambahkan. Sehingga sebentar Tuhan apa yang disampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada roh yang tidak suka dengan ibadah kami umat-Mu sepakat hati usir kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau mengambil alih ibadah kami dan berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka hati kita pagi ini di hadapan Tuhan. Dialah Allah. Dialah Tuhan. Dia pencipta segalanya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya siapa? Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Benar Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sama-sama kita naikkan pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Tuhan, sungguh kita naikkan pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Amin Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya
Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah Tuhan. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap sekali lagi dengan sungguh kita akan Kau tetap Allah. Sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Dia pagi hari ini. Biarlah hanya Tuhan saja yang disenangkan. Bawa pujianmu di hadapan Tuhan. Yang terbaik berikan kepada Tuhan. Oh, Kau tetap Allah. Oh, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan. Haleluya Tuhan.
kasih Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan apa? Dan sukacita, minyak yang baru Tuhan, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Pagi ini kami mau terima penuaian yang baru Tuhan. Kami terima sukacita yang baru daripada Allah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita
persembahan boleh dijalankan. Selasa ini, ibadah kaum wanita akan diadakan secara online. Jemaat dapat mengikuti ibadah kaum wanita di YouTube Gereja Petra Makassar jam 5 sore. Hari Jumat ada ibadah pujian dan penyembahan jam 7 malam. Mari datang untuk menerima lawatan Allah. Dan bagi kaum pemuda, pelajar, mahasiswa, dan pekerja, bergabunglah bersama kami di ibadah Pramiut yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di Gereja Petra Palu. Bagi seluruh jemaat Allah, hadirlah ibadah minggu yang akan diadakan sebanyak 2 kali pada jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kami juga mengundang bagi para jemaat agar membawa anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah Petra Kids yang akan diadakan pada hari Minggu jam 9 pagi bertempat di ruang sekolah minggu. Datang dan hadirilah Festival Persahabatan Palu 2025 bersama Dr. Peter Yangren. Hari Kamis sampai Minggu tanggal 30 Januari sampai 2 Februari 2025. Mulai jam 5 sore di Gelora Bumi Kaktus Palu. Festival ini gratis. Dr. Peter Yangren bukanlah seorang penyembuh. Namun ia telah menyaksikan Allah melakukan mukjizat yang tak terbantahkan di lebih dari 100 negara. Orang buta dapat melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, dan banyak keajaiban yang dilakukan oleh kasih Allah melalui Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Dr. Peter Yangren berkata, "Saya tidak meninggikan satu agama di atas yang lain, melainkan kasih Allah bagi semua orang." Ya, puji nama Tuhan. Saya akan tambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama yang tadi saudara sudah lihat di belakang, Festival Persahabatan. Kemudian ada seminarnya juga, itu hari Kamis dan Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang di GKST Evata di Jalan Banteng. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut seminar boleh langsung ke Gereja Evata di Jalan Banteng. Kemudian doa di pastori Senin, Rabu dan Kamis untuk sementara tidak ditiadakan. Jadi maaf saya bacakan ulang kembali. Jadi doa di pastori untuk sementara ditiadakan. Maaf saya salah. Ditiadakan, nanti menunggu info selanjutnya. Itu saja pengumuman tambahan dari kami. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu,
Sama-sama katakan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban Amin. hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku. selalu Amin. di dalam kesesakan. Penolongku yang setia, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Tuhan Yesus, kami hadir di sini. Tentu ada maksud dan rencana-Mu. Dan kami bersyukur, berterima kasih kami bisa beribadah di tempat ini. Dan biarlah isi hati-Mu disampaikan kepada kami pribadi-pribadi. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau yang menuntun hidup kami. Jelikan mata kami, jelikan pikiran kami untuk bisa menangkap pesan Tuhan hari ini. Sehingga tidak berlalu, tetapi berdampak dalam kehidupan kami, di dalam kami. Sehingga terpancar keluar ya Tuhan, kehidupan Kristus itu. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, sedang bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Jangan dulu duduk, minimal 10 orang jabat tangan. Bilang Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Tepuk tangan dulu buat para pelayan-pelayan ya. Beri aplaus buat mereka. Wah, luar biasa mereka. Ya. Salam sejahtera buat sidang jemaat GPT Petra Palu ya. Saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar sedikit ya firman Tuhan. Saudara, lumayan banyak artis-artis ya, baik di lokal maupun di Hollywood. Mereka sukses, memiliki segalanya. Tetapi ternyata tidak seperti yang kita pikirkan kehidupan mereka. Ternyata saudara, mereka hidup dalam tekanan, dalam kecemasan. Dan ada yang sampai mengakhiri hidup mereka. Di tengah-tengah mereka menjadi orang yang terkenal. Di tengah-tengah mereka bergelimpangan harta, saudara. Di tengah-tengah waktu mereka disanjung-sanjung. Tetapi ternyata mereka hidup dalam tekanan, depresi, saudara. Jadi saudara, ternyata harta, popularitas yang dikejar oleh banyak orang itu di dunia ini tidak membuat mereka seperti yang mereka harapkan. Tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi ternyata harta, kekayaan, uang, karir yang baik tidak mendatangkan damai sejahtera. Saudara, hal ini yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Ya, jadi ternyata semua yang dimiliki mereka gak mendatangkan damai, kebahagiaan. Berarti begini, saudara, kita bisa tarik kesimpulan segala sesuatu yang di dunia ini tidak membuat Anda damai dan sukacita.
apapun itu, saudara. Tetapi hanya yang dari atas, shalom, damai sejahtera, itu yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Jadi ternyata ya seperti itu, kebahagiaan itu datang dari atas, saudara. Jadi saudara, ada kisah sebuah keluarga Kristen di Singapura. Saudara, di Singapura banyak juga orang Kristen ya, di Singapura. Nah, di Singapura banyak kasus keluarga yang diproses di pengadilan. Mereka proses secara hukum. Ketika bermasalah, mereka proses secara hukum. Tetapi dari kasus yang diajukan ke pengadilan, masalah keluarga, 90% berakhir cerai. 90%. Mereka cari keadilan, tetapi 90% cerai, saudara. Itu akibat konflik di dalam keluarga terjadi, ya. Sehingga konflik itu menimbulkan kekecewaan, sakit hati, kepahitan. Konflik di dalam keluarga yang tidak terselesaikan. Dan waktu mereka bawa ke pengadilan, 90% kasus itu berakhir cerai, saudara. Bercerai, ya. Itu yang kita tidak inginkan dan Tuhan sangat tidak inginkan. Tapi ada kisah yang menarik. Seorang bapak mengadukan keluarganya ke pengadilan. Dia datang ke seorang hakim yang Kristen. Dia adukan masalahnya, saudara. Dan saudara, salah satu anak dari bapak ini kaya banget, sukses. Dia berhasil dalam hidupnya. Dan bapak ini minta tunjangan dari anaknya yang kaya ini, yang sukses. Sebetulnya permintaannya hanya sedikit. Taruhlah 500.000 per bulan ya, atau 1 juta lah per bulan. Di pengadilan dia ajukan permohonannya. Supaya anaknya yang kaya itu menunjang dia hidupnya. Saudara, ternyata permintaan bapaknya itu ditolak oleh anaknya. Sama sekali ditolak, ya. Hakim cukup heran karena begini. Dari kehidupannya, kesuksesannya, hartanya yang begitu banyak, hanya 1 juta dia tidak menolong, dia tidak menunjang bapak. Dia bilang, Tuan Hakim, 1 sen pun saya enggak akan berikan kepada bapak saya. 1 sen pun, dia bilang. Tahukah saudara, dia pelihara anjing, binatang, biayanya lebih besar dari 1 juta. Tetapi di pengadilan dia bilang, di depan hakim dia bilang, 1 sen pun saya tidak akan menunjang bapak saya. Hakim cukup heran dan dia bertanya, apa alasanmu? Dia bilang begini, waktu saya kecil, bapak saya ini meninggalkan kami, anak-anaknya bersama ibu saya. Kami hidup menderita. Dan mama saya yang membiayai hidup saya. Sampai saya berhasil. Jadi minta maaf Tuan Hakim, 1 sen pun saya tidak akan menunjang ayah saya. Mengapa saudara? Kalau kita periksa, keluarga ini tidak menghadirkan Tuhan dalam keluarga mereka. Begitu penting saudaraku. Benar-benar kita mengundang dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Ya. Jadi
hal ini terjadi, saudara, karena tidak menghadirkan Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan itu akan mendatangkan damai, shalom. Kehadiran Yesus Kristus harusnya mendatangkan shalom. Sebab dia Raja Damai. Dia Raja Damai. Dia shalom itu sendiri. Saudara, Yesaya 9 ayat 6. Ayat saya bacakan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi damai atau shalom itu memiliki beberapa pengertian. Ada banyak pengertian. Kalau dalam bahasa aslinya, saudara, dia memiliki pengertian selamat atau sejahtera. Ya. Dia memiliki pengertian tidak ada yang hilang, itu shalom. Shalom itu tidak ada perpecahan, itu shalom, damai. Shalom itu sehat, lengkap, ya, tidak ada yang kurang, itu shalom. Kita kan sering bilang shalom, tapi sebenarnya luas arti daripada shalom itu. Nah, Yesus itu shalom itu sendiri. Dan ketika Yesus hadir di satu tempat, saudara, harusnya ada shalom di sana. Harusnya seperti itu, ya. Saudara, kita yang bermusuhan dengan Allah, ini, ya, ketika Yesus hadir, dia membawa shalom, damai dengan Allah. Tanpa Kristus yang adalah shalom itu, kita tidak ada perdamaian. Dan shalom itu juga tidak hanya memperdamaikan kita dengan Allah yang bermusuhan, tetapi memperdamaikan kita antara sesama kita. Itu shalom. Ada salib, shalom. Vertikal dan horizontal. Perdamaian dengan Allah harus termanifestasi di dalam perdamaian dengan sesama. Itu baru shalom yang terjadi, ya. Jadi saudara, kehadiran Tuhan, kalau saudara pelajari dan saudara pasti sudah tahu, ketika dia hadir di rumah Obed-Edom, waduh, seluruh keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya, rumah tangganya, itu terjadi pemulihan, perubahan. Sebab apa? Shalom. 3 bulan tabut itu gambaran hadirat Allah. 3 bulan. Dan saudara, dipulihkan dia, dipulihkan. 3 bulan ya, saya bacakan. Nah, saudara sudah pasti tahu ini. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Tabut itu gambaran hadiratnya, saudara. Saudara bayangkan ketika hadirat Tuhan itu, tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Obed-Edom ini orang yang setia, saudara. Sangat setia. Kenapa dipilih Obed-Edom? Karena Tuhan melihat hati Obed-Edom. Ditaruh di sana. Dia terbuka, saudara. Dia menerima tabut itu. Padahal resiko. Karena ada orang mati gara-gara tabut. Tetapi Obed-Edom membuka hatinya. Bukan hanya membuka rumahnya. Ya.
Ada banyak orang buka rumahnya ibadah, doa. Tapi hati tertutup. Dia berpikir dengan ibadah di rumah, semakin banyak ibadah, maka terjadi sesuatu. Dia berharap berkat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu termasuk berhala, memberhalakan. Tanpa kita sadar. Tetapi yang paling penting dari Obed-Edom, hatinya terbuka, saudaraku. Dan dia berespon dengan baik untuk tabut itu hadir di dalam rumahnya. Saya membayangkan begini, ketika Obed-Edom dibilang, Obed-Edom, tabut. Raja Daud berkata, akan ditaruh di rumahmu. Obed-Edom mulai berpikir di mana tempat yang paling baik di rumah saya. Di situ saya akan taruh tabut. Dia pulang di rumah, dia sharing dengan istrinya. Kita taruh di mana ini tabut? Karena dia menghormati hadirat Allah. Dan saya berpikir mereka berunding dan mereka mulai mendapatkan tempat kamar kita yang terbaik. Singkirkan semua barang. Dan mereka taruh tabut di tempat yang terbaik. Dan Obed-Edom dan seisi rumahnya ada di situ. Hadirat Tuhan ada di situ. Itulah yang mengubah hidup mereka, saudara. Jadi ada dua, saudaraku. Kehadiran Tuhan dan respon hati kita. Respon hati kita. Itu yang menentukan. Ya, jadi tabut itu gambaran hadirat Tuhan. Kehadiran Yesus, saudara, pasti membawa perubahan, pemulihan. Katakan amin. Pasti dong, karena Allah yang kudus, yang maha kuasa itu hadir. Kalau tidak terjadi sesuatu, Allah yang hadir, tabut yang hadir itu, berarti kita yang harus mengecek sikap kita. Respon kita. Seperti apa respon kita? Ya, perhatikan ya, tabut tidak hanya singgah di Obed-Edom, tetapi dia menetap 3 bulan di sana. Nah saudara, tabut yang sama pernah 20 tahun di rumah Abinadab. 20 tahun. Tetapi pada zaman itu, zaman yang gelap, saudaraku. Orang Israel tidak menghargai tabut. Termasuk Abinadab. Ditaruh begitu saja, umat Israel gak pernah lagi ingat tabut itu. Respon mereka berbeda, saudara. Dan tidak terjadi apapun di rumah Abinadab. Alkitab tidak mencatat sesuatu terjadi. Tapi di rumah Obed-Edom hanya 3 bulan. Perkara besar terjadi di dalam keluarga mereka. Jadi saudara, bagaimana menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita? Dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Kita akan belajar beberapa poin. Nah, begini saudara. Ada orang berpikir ya, punya mindset atau apa ya, pandangan begini. Oh, saya harus buka rumah saya. Saya harus undang orang-orang berdoa setiap hari supaya Tuhan hadir di sini. Baik, tetapi bukan itu, saudara. Bukan hanya itu. Oh, kita harus putar lagu rohani setiap hari di rumah supaya rumah ini penuh dengan lagu rohani. Putar khotbah supaya rumah ini penuh dengan khotbah. Baik, tapi bukan itu yang menghadirkan Tuhan. Bukan hanya itu. Jadi kita banyak kekeliruan, saudaraku. Saudara, buat persekutuan doa, buka rumah untuk ibadah, putar lagu rohani, putar khotbah non-stop, saudaraku. Tetapi kalau di rumah kita, di keluarga kita, di bisnis kita, atmosfernya bukan atmosfer kerajaan Allah. Maka tidak terjadi sesuatu. Gak connect. Obed-Edom, dia sangat menghargai tabut itu. Atmosfernya sama, frekuensinya sama, frekuensi Allah, saudara.
Jadi saudaraku, kita rajin beribadah, suka berkorban, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, apa saja kita lakukan yang bercorak rohani, ya itu baik saudaraku. Tetapi bagaimana hidup kita? Apakah satu frekuensi dengan Allah atau tidak? Nah saudara, kita belajar beberapa poin penting ya. Jadi bagaimana menghadirkan Tuhan? Saudara begini, saya kasih gambaran dikit ya. Lalat ya, saya kasih gambaran dikit ya. Lalat itu suka tinggal di mana? Ayo kita sharing sedikit. Tinggal di mana? Sampah. Kalau tubuh kita ini ada luka dan bernanah, dia tinggal di mana? Di tempat itu. Gak usah diundang. Dia akan bercokol di situ. Jadi saudara, yang lalat paling suka di tempat-tempat yang seperti itu. Lalat suka tinggal di tempat yang bangkai, ya luka yang bernanah. Jadi taruh aja di sana bangkai, maka tanpa diundang lalat akan datang, akan bercokol di situ, akan bersarang, bahkan beranak di situ. Demikian pekerjaan roh-roh jahat. Gak usah diundang. Tapi kalau ada sesuatu di sana yang sesuai dengan karakternya, perhatikan, sesuai dengan karakternya, dia akan di situ, nggak perlu diundang. Sesuai dengan habitatnya, sefrekuensi dengan dia, maka dia akan ke sana, nggak usah diundang, Bapak. Lalat itu seperti itu. Nah, untuk hadirnya Allah, makanya hidup kita harus sefrekuensi dengan Allah. Karakter, di mana ada karakter Allah, maka dia akan berkarya di sana. Sama-sama bilang amin. Karakter Allah. Kita bangun persekutuan, kita doa tiap hari, tetapi karakter kita bukan karakter itu. Dalam rumah tangga, percekcokan, selalu saja ada hal-hal yang jadi tidak sefrekuensi Bapak Ibu. Nah perlu sekali Tuhan, saudara kita mengerti Tuhan akan hadir di dalam keluarga, usaha, di mana ada karakternya di situ. Karakternya. Ya. Jadi ada beberapa poin saya akan bagikan ya. Sederhana sebetulnya. Hal yang pertama saudaraku, untuk menghadirkan hadirat Allah. Menghadirkan Allah dalam keluarga. Yang pertama, perlu ada kesetiaan. Sama-sama bilang kesetiaan. 1, 2, 3. Mengapa saudara? Karena Allah itu adalah Allah yang setia adanya. Karakternya itu setia adanya. Ya. Tuhan itu setia adanya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, dalam satu terjemahan yang baik, kalau kita tidak setia, ia tetap setia sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Allah itu setia. Dia tidak bisa tidak setia apapun yang terjadi saudara. Bahkan terhadap hidup saudara, dia setia karena keberadaannya setia. Dan dia tidak bisa berlaku tidak setia kepada anak-anaknya. Karena dia Allah yang setia. Makanya saudaraku, sekalipun kamu tidak setia, luar biasa ya. Tetapi aku tetap setia. Nah ini karakter yang harus ada di dalam keluarga kita. Kesetiaan. Ya. Kesetiaan tidak dibatasi oleh kelemahan kita. Kesetiaan Allah, perhatikan, tidak dibatasi oleh kelemahan-kelemahan kita, bahkan kesalahan-kesalahan kita. Allah tetap setia. Itulah Allah yang setia. Dia punya karakter. Kesetiaan Tuhan tidak berubah sekalipun kita tidak setia. Wah, luar biasa. Dia tetap setia, saudaraku. Itulah Allah yang sesungguhnya.
Dia punya karakter yang namanya setia, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah jauh dari Tuhan, gak peduli dengan Tuhan, gak ingat Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia, saudara. Itu luar biasa. Mengapa? Karakternya setia. Dan saudaraku, kesetiaan merupakan karakter Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam kesetiaan, punya gaya hidup setia, maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebagian orang ngundang Tuhan. Tuhan hadir. Baik. Tetapi adakah kesetiaan di situ? Kalau ada kesetiaan, saudara nggak perlu undang-undang Tuhan. Dia hadir di sana. Katakan amin. Sebab karakternya setia. Setia, saudaraku. Ya, puji. Itu poin yang pertama ya. Ada karakter setia di dalam melayani Tuhan. Kita sedang menghadirkan Tuhan dalam pelayanan itu. Ada kesetiaan di dalam pelayanan. Maka sebetulnya kita sedang menghadirkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Ada kesetiaan, saudaraku. Ada gaya hidup setia dalam keluarga kita. Kita sedang menghadirkan Tuhan dalam keluarga hidup kita. Dalam keluarga kita. Jadi saudara, di mana ada karakter setia, di situ Tuhan bekerja. Katakan amin. Di situ dia memanifestasikan kuasanya, kasihnya, kebaikannya di sana, berkatnya. Puji Tuhan. Jadi Obed-Edom itu setia. Ya, dia melayani waktu tabut Allah ditaruh di rumahnya. Saudara. Dia setia 3 bulan. Tetapi kemudian Raja Daud memindahkan tabut itu di bait Allah. Ternyata saudaraku, Obed-Edom ikut tabut itu. Obed-Edom melayani di bait Allah. Dan seisi rumahnya, keluarganya. Itu dia setia, saudaraku. Dia tinggalkan semuanya. Dia melayani di bait Allah. Dan tahu saudara, apa tugas Obed-Edom? Dia penjaga salah satu pintu gerbang. Itu setia, saudaraku. Jadi setia itu mau tabut di depannya dia, mau dia sebagai penjaga pintu, dia tetap melayani Allah. Katakan amin. Ada karakter setia, saudara. Apakah masih ada kesetiaan di dalam kita? Ya, saudara, jujur kadang-kadang kita berubah. Saya pun, ya, kadang-kadang saya temukan ternyata saya nggak setia lagi. Setia dalam perkara kecil, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi di mana ada karakter setia, di situ Tuhan bermanifestasi, saudara. Bekerja di situ. Obed-Edom setia. Itu yang pertama. Karakter setia. Kasih tahu kiri kanan. Setia. Amin. Yang kedua, saudaraku. Jadi yang kedua, hal yang penting yang kedua, supaya menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita. Menaruh firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Di dalam rumah tangga kita. Firman Tuhan. Adam dan Hawa begini, diberikan otoritas atas segala ciptaan Allah. Jadi bayangkan saudaraku, orang yang pertama diberi tanggung jawab berkuasa atas bumi ini adalah Adam dan Hawa. Dan Tuhan bilang berkuasa. Semua ini di bawah tanganmu. Atur dengan baik. Dan Tuhan memberi hikmat kepada Adam dan Hawa. Allah memberikan kecerdasan, hikmat yang luar biasa. Sehingga mereka bisa menamai satu persatu pohon, binatang. Itu hikmat Allah. Kalau saudara ditaruh 1000 binatang, enggak punya nama, saudara bisa kasih nama? Ini apa ya? Ini apa? Sebentar saudara lupa lagi. Yang tadi apa ya? Yang lehernya panjang apa tadi saya kasih nama? Tapi Adam dan Hawa bisa ingat. Bisa tahu ribuan ciptaan Allah. Dia kasih nama. Oh, yang panjang leher. Namanya apa? Namanya apa?
berarti saudara pintar sama dengan dia. Sudah, Allah memberikan Adam kecerdasan, saudara. Allah menempatkan mereka di taman yang sungguh luar biasa, saudara, yang lengkap. Tetapi saudaraku, pada satu waktu mereka kehilangan otoritas itu. Waktu mereka memetik buah itu. Mengapa mereka kehilangan otoritas? Karena ketidaktaatan pada firman. Jadi bukan karena makan buah, bukan Bapak Ibu. Kan kita pikirnya karena buah, bukan. Karena ketidaktaatan pada firman yang berkata, jangan makan ya. Buah apa yang jangan makan itu di taman itu? Ada yang tahu buah apa? Halo? Ada yang tahu buah apa? Buah apel. Wah, ini bahaya ini, enggak ditulis. Jadi enggak boleh kita sebut ya. Enggak ada tertulis. Hanya buah pengetahuan yang baik dan entah buah apel enggak ditulis gitu ya. Jadi kita enggak boleh menyimpulkan. Ikan apa yang menelan Yunus? Ikan paus. Alkitab tidak mencatat. Cuma ikan besar ya. Nah saudara, Allah menempatkan mereka dan berkuasa. Diberi otoritas. Mereka diberi otoritas yang luar biasa saudara. Bayangkan, ciptaan Allah diserahkan ke mereka. Berkuasa. Tetapi pada waktu mereka melanggar firman-Nya, mereka kehilangan otoritas itu. Bukan hanya itu, mereka disingkirkan. Gak boleh lagi ke taman itu. Kehilangan otoritas. Saudara. Jadi saudara, kita berpikir hanya karena buah, tidak saudara. Tapi masalah utamanya firman yang tidak ditaati oleh mereka. Ya, jadi mereka kehilangan otoritas. Akibat itu mereka tidak menempatkan lagi firman sebagai otoritas tertinggi, saudara. Jadi begini, iblis datang dan menawarkan, ini lebih baik. Tawaran itu membuat mereka tidak taat pada otoritas. Mereka memilih tawaran. Mereka melepaskan firman. Dan mereka kehilangan otoritas. Akibat tidak itu. Nah, Abraham berbeda saudara. Kalau saudara baca Abraham, saudara pasti tahu juga dia menempatkan firman otoritas tertinggi. Karena begini, setiap datang firman dia lakukan. Setiap datang firman dia lakukan. Abraham pergi, dia pergi saudara. Abraham pergi, dia pergi saudara. Abraham, aku minta anakmu. Dan dia bawa saudara, dia persembahkan. Dia menaruh otoritas tertinggi, yaitu firman. Ya. Hati-hati dengan akal logika kita. Jangan sampai itu di atas dari kebenaran. Kita tidak berjalan pada otoritas yang sesungguhnya. Ya. Jadi saudara, Abraham menempatkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Dia tunduk sepenuhnya pada firman. Dan saudara tahu, kehidupan Abraham itu luar biasa. Saudara. Harusnya kehidupan Adam dan Hawa melebihi Abraham. Kenapa? Mereka diberi otoritas dan mereka hidup dalam lingkungan Allah yang kudus dan mulia. Tetapi karena melanggar firman, akhirnya mereka kehilangan semuanya. Kehilangan damai sejahtera, saudara. Saudara perhatikan, yang tadinya mereka bisa berinteraksi, mereka bisa enjoy di taman itu, mereka bisa bergandengan tangan suami istri di taman itu, mereka bisa bahkan berkomunikasi dengan Allah, mereka bisa begitu intim dengan Allah. Tetapi akibat pelanggaran terhadap firman, mereka kehilangan itu, saudara. Mereka kehilangan. Dan dimulailah hidup yang menderita. Mereka harus bersusah payah. Mereka mulai hidup dalam kecemasan, ketakutan. Tahukah saudara, Adam mulai takut ketemu Allah.
Adam dan Hawa mulai bertengkar, saudara. Kalau diperiksa karena ketidaktaatan pada firman. Mereka kehilangan banyak hal. Ya, jadi hidup Adam menjadi susah, saudara. Setelah itu. Nah, saat kita konflik, saudaraku, kita berselisih apapun keadaan kita, saudara, cari firman Tuhan. Dengarkan nasihat firman Tuhan. Karena hanya itulah yang menjadi dasar untuk kita berpegang. Katakan amin. Gak ada yang lain, saudara. Karena itu yang diberikan kepada kita. Sama seperti Adam dan Hawa. Kalau kita tetap berpegang pada firman, maka kita tetap dalam rancangannya, saudara. Adam dan Hawa keluar dari rancangannya semula. Karena ketidaktaatan. Ya, jadi saudara, ketika kita menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita menuruti firman, firman bekerja memulihkan hidup kita, saudara. Memulihkan pernikahan dan segala sesuatu. Karena kita menaruh otoritas tertinggi, saudara. Di dalam hidup kita adalah firman. Ya, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Nah, itu bagian kedua ya. Bagian kedua ya. Jadi saya cerita sedikit ya. Ada satu pernikahan yang bermasalah berat, saudara. Sangat berat ya, sangat berat. Dan sudah ditetapkan suaminya menceraikan istrinya. Didukung oleh keluarga dari suaminya. Tapi sang istri ini, dia bertahan, saudara. Karena dia tahu firman Tuhan. Dia menaruh firman Tuhan itu yang tertinggi. Dia pegang satu ayat. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dia taruh itu, saudara. Dia pegang itu. Dan dia mulai, kami sering konsultasi, kami sering memberi nasihat. Dan dia selalu dengar, saudara. Dan luar biasa, Tuhan bekerja, saudara. Karena otoritas tertinggi adalah firman. Dia menaruh di situ. Dan Tuhan bekerja, saudara. Sampai suaminya disadarkan Tuhan. Dan mereka dipulihkan, saudara. Yang tidak terpikir oleh kami. Saya sebagai hamba Tuhan sudah berpikir, tidak ada harapan. Karena kondisi keadaan yang kami lihat. Tetapi bagi Tuhan selalu ada harapan, saudara. Apapun situasi hidupmu, selagi engkau berpegang kepada firman, maka pemulihan akan terjadi. Katakan amin. Dia akan bekerja, saudaraku. Bagaimana kita merendahkan Allah yang maha kuasa itu, saudara? Karena kita tidak percaya. Kita mulai mempercayai apa yang kita pikirkan, saudara. Ide-ide dari iblis ini banyak, saudara. Dan kita kadang-kadang mulai memikirkan itu. Tetapi saya nasihati, saudara, dengan kasih, berpeganglah pada firman Allah. Maka kuasanya akan bekerja. Dan saudara, pemulihan itu terjadi karena sikap, respon ya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya saya bagikan ya dengan cepat. Yang ketiga, ada pengampunan. Ada pengampunan. Di situ Allah hadir. Di mana ada kebencian, maka Allah tidak hadir di sana. Karena tidak sefrekuensi. Karena bukan habitatnya kebencian. Tetapi iblislah yang bekerja di sana. Di mana ada kebencian. Tetapi di mana ada pengampunan, di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus sudah mati bagi kita bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita sudah melakukan sesuatu yang pantas untuk diampuni, tetapi karena kasih-Nya. Katakan amin. Hanya karena kasih. Jadi saudara, Yesus menanggung semua penderitaan. Dia menanggung semua itu di kayu salib. Bukan karena kita memenuhi standar Allah. Tidak, saudaraku. Tetapi karena belas kasihan Bapa kepada
yang sudah terhilang ini. Dan saudara, Yesus mati di kayu salib, ya, dan menanggung segala hukuman kita, kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan kita. Yesus alami penderitaan, saudaraku, yang luar biasa sampai mati di atas kayu salib di saat kita masih dalam pelanggaran. Saudara. Bayangkan, saudara, Dia ampuni kita, Dia ampuni dalam ketidaktaatan. Saudara, begini, pengampunan merupakan karakter Allah, saudara. Pengampunan itu habitatnya Allah bekerja, saudara. Jadi tanpa ada pengampunan, saudaraku, tidak mungkin ada pemulihan. Pengampunan itu bukan hanya aku mengampuni engkau, bukan, tetapi melepaskan semuanya. Aku terima kamu apa adanya. Itu pengampunan. Seperti Yesus menerima kita di saat kita masih bobrok. Itu pengampunan. Jadi pengampunan tidak sesimpel yang kita bayangkan, saya ampuni dia. No. Ketika kita seperti Kristus yang mengampuni kita, kita ini masih penuh dengan, saudaraku, noda dan hal yang busuk. Tetapi dia bilang, aku mengampuni engkau, aku menerima engkau. Itu luar biasa. Itulah pengampunan yang kita terima dari dia, saudara. Jadi pengampunan merupakan karakter Allah, di mana ada pengampunan, di situ dia hadir. Katakan amin. Dia hadir, saudara. Saudara nyanyi-nyanyi setiap hari, doa setiap hari. Tanpa ada pengampunan. Gak ada. Kosong. Gak ada gunanya. Tapi ketika ada pengampunan, dia hadir di sana. Katakan amin. Dia berkarya di sana, saudara. Dia pulihkan karena ada pengampunan. Seperti dia sudah mengampuni saudara dan saya yang bobrok ini, saudara. Yang setiap hari pikiran kotor buruk kepada orang. Tapi dia bilang, aku sudah mengampuni engkau. Mengampuni, pengampunan Allah luar biasa, saudara. Saudara, ada kisah seorang pria. Ya, ini kisah terjadi. Jadi dia meninggalkan istri dan anak kurang lebih 20 tahun. Dia tinggalkan. Tanpa ada membiayai istri anak. Tanpa konteks sama sekali. Pria ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Dia pergi dengan wanita lain, menikah. Nah, dalam suatu acara rohani, rupanya dia diajak oleh temannya. Dan beberapa hari itu, dia sadar kesalahannya. Waduh, dia setiap sesi dia nangis, saudaraku. Dia menyadari bahwa dia yang salah. Meninggalkan istri anaknya, tetapi masalahnya dia tidak tahu di mana lagi istri dan anaknya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu seperti apa istri dan anaknya. Nah, dalam sesi-sesi terakhir, disuruh mereka tulis surat cinta untuk istri masing-masing. Ini camp khusus pria. Masing-masing tulis surat cinta untuk istrinya. Dia bingung, tulis apa? Hidup saya brengsek begini. Dia cari kata-kata enggak ada. Dengan air mata dia. Dan dia hanya tulis, ampuni aku. Air matanya membasahi surat. Ampuni aku. Hanya itu. Dan rupanya panitia ini diam-diam tahu istrinya di mana. Mereka bawa surat yang sudah kena air mata itu. Dan mereka kasih ke istrinya. Istrinya yang sakit hati, marah anaknya. Waktu dia lihat itu dan mereka dibimbing, saudara. Ayo, kamu ikut kami. Waktu awal-awal dia menolak, saudara. Gak ada, gak bisa. Tetapi pada akhirnya Tuhan gerahkan dia. Iya, saya mau pergi. Dia ikut tim ke acara camp itu, saudara. Tiba di sana, saudaraku.
Dia masuk dari pintu. Semua sudah ketemu istri-istri. Dan sudah menyerahkan, sudah membaca semua dari sana. Dan dia masuk, saudara. Waktu dia masuk, yang terakhir. Orang-orang bertepuk tangan, saudara, memberi support. Karena mereka tahu kisahnya, hidupnya. Mereka tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga. Dia cerita semua, saudara. Waktu istrinya masuk, dia duduk, kemudian dia kaget orang bertepuk tangan. Dia angkat kepalanya, dia kaget, saudara. Dia lihat istrinya jalan pelan-pelan. Dan waktu sampai di depan kakinya, istrinya sujud di kakinya suaminya yang brengsek tadi itu. Saudara. Dia ambil kain dan dia lap kaki suaminya. Padahal brengsek, saudara. Tapi istrinya mengambil sikap. Dan dia lap. Suaminya nolak, saudara. Aku tidak pantas kau perlakukan begitu. Istrinya bilang tidak. Aku yang harus melakukan. Terkadang kita menuntut orang, saudara. Sehingga tidak terjadi sesuatu. Tetapi wanita ini luar biasa. Dia lap, setelah itu terjadi pemulihan yang luar biasa, saudara. Anaknya yang benci, saudara. Anaknya yang benci sekali. Karena disakiti luar biasa. Waktu dia tahu mamanya mengampuni. Waktu mereka pulang ketemu, saudaraku. Anaknya juga melepaskan pengampunan. Mengapa? Karena ada ibunya yang melepaskan pengampunan. Anaknya juga melepaskan. Dan hadirat Tuhan dalam keluarga itu. Saudara, kita jangan terlalu sok rohani. Tetapi kita mulai yang sederhana, saudara. Yang Tuhan mau mengampuni, setia. Saya nggak tahu situasi keadaan saudara masing-masing. Saya mempersiapkan khotbah ini berbeda, saudara. Semalam saya tidak tidur. Mungkin karena kopinya ciusi ya. Benar-benar semalam saya nggak tidur. Saudara. Pagi-pagi saya gelisah, ngapain? Saya buka khotbah saya. Saya rubah khotbah saya, saudara. Dan inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bukan hanya saudara, termasuk saya. Saudara bayangkan, saudara, pengampunan itu menghadirkan Tuhan. Selama ada kebencian, jangan berharap, saudara. Jangan berharap. Tetapi waktu Anda melepaskan pengampunan, dia luar biasa. Katakan amin. Pengampunan dari Allah sempurna, saudaraku. Bahkan Alkitab mencatat, aku tidak mengingat dosamu. Katakan amin. Dia tidak ingat dosa, saudara. Terus saya baca lebih bagus ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Tahukah saudara, apapun dosa saudara ketika diampuni sama sekali tidak ada catatan Allah. Tidak. Apakah engkau masih mengingat kesalahan pasangan? Allah tidak mengingat lagi. Gak ada kamus di situ. Gak ada diarinya tentang dosa saudara. Tetapi terkadang kita bersikap berbeda dengan Allah. Dan kita berharap hadirat Tuhan turun di sini. No. Ya, lakukanlah bagian kita, saudara. Maka Allah melakukan bagiannya, saudara. Memang tidak mudah, saudara. Saya mau bicara terus terang, dalam pernikahan, dalam persahabatan tetap ada konflik, ada sakit hati. Tapi justru itulah proses yang kita lewati untuk serupa dengan Yesus Kristus. Tanpa proses kita nggak bisa serupa. Jadi jangan salah, wah kenapa begini, kenapa? Tetapi kita begini, terima kasih Tuhan. Aku sedang dalam proses serupa dengan Engkau. Menerima, mengampuni. Saudara, berhenti mengingat dosa kesalahan orang lain. Mengapa?
Karena Kristus tidak mengingat dosamu. Tidak punya catatan tentang keburukanmu. Tidak sama sekali. Jadi kalau kita hamba Tuhan mengingatkan dosa orang, kita bertentangan dengan Allah. Bertentangan dong. Sedangkan Allah berkata, aku tidak ingat-ingat lagi. Loh, kita ingatkan dosa orang, kesalahan orang. Kita ulang-ulang. Jadi kadang-kadang kita keliru, saudara. Di sini jelas ya. Dia tidak mengingat lagi. Aku tidak ingat-ingat dosamu. Tidak sama sekali. Luar biasa, saudaraku. Jadi hadirkan Tuhan dalam keluarga. Hidup dalam kesetiaan, saudara. Kemudian yang kedua, tempatkan firman sebagai otoritas tertinggi. Dan ada pengampunan. 3 poin ini, saudaraku. Yang sangat simpel sebetulnya. Mari kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Ya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, Bapak Ibu. Selalu Tuhan sudah punya jalan keluar buat saudara dan saya. Apapun keadaanmu, di dalam Kristus selalu ada harapan, saudaraku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Dia sudah mati bagi kita, saudara. Kita nyanyikan pujian ini, lagu yang lama ya. Tak terukur kasih Yesus. Saudara, mari kita merendahkan diri masing-masing. Melihat biar Allah menerangi hati pikiran kita. Tak terukur kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Orang tuamu bisa menyakiti engkau. Tetapi ampunilah karena engkau sudah diampuni. Saudara, begini saudara. Dalam perjalanan hidup, dalam berumah tangga, suami bisa menyakiti istri. Istri bisa menyakiti, mengecewakan. Anak juga kecewa terhadap orang tua. Tetapi ingat satu hal, pesan Tuhan hari ini. Ampuni. Karena Dia sudah mengampuni Anda. Dia tidak mengingat-ingat lagi. Mari semua angkat tangan dan masing-masing pribadi kepada Tuhan. Sungguh Kau sudah menerima kasih yang tidak terukur. Dia mati menggantikan. Curahkan darah-Mu dosaku tak terukur. Kasih sungguh tidak bagi hidup kami. Gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Mari angkat tangan, katakan layaklah Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji. Hatiku layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga.
dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Masing-masing kau dengan Tuhan sendiri. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia mengasihi keluargamu, Dia mengasihi hidupmu. Haleluya. Roh Kudus berkarya di dalam setiap pribadi kami. Lewat firman-Mu menyadarkan kami. Kami tahu kuasa firman-Mu memulihkan kami. Biar kami memiliki respon yang baik terhadap firman-Mu. Kami menaruh firman-Mu lebih dari segalanya. Glory. Sungguh tak terukur kasih-Mu. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah melepaskan kami dari kutuk dosa. Terima kasih. Haleluya. Mari sembah Dia, persembahkan hidupmu. Ini hatiku, ini hidupku, sembah. Ini sikarya narabasa. Segala puji bagi haleluya, puji Tuhan. Glory. Kami percaya firman-Mu bekerja di dalam setiap kami. Ada pengampunan terjadi. Ada pengampunan dilepaskan di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Glory, Engkau layak. Ada sesuatu bukan jalan di hatimu terhadap orang lain. Katakan, Tuhan, aku melepaskan itu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami sadar Engkau begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau tidak mengingat-ingat lagi dosa dan kesalahan kami. Engkau sudah membuang jauh. Engkau tidak punya catatan kesalahan dan dosa kami. Ajar kami untuk mengampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap kami di tempat ini. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan, hamba berdoa, ada hubungan-hubungan dipulihkan, ada pengampunan-pengampunan dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Ada pembaharuan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami, hamba
serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak kuat, kami tidak sanggup tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Biar kami senantiasa merendahkan diri di kaki-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu dahsyat, luar biasa. Kami dipulihkan. Curahkan kasih-Mu Tuhan agar kami dapat mengasihi Engkau. Dan dapat mengasihi sesama kami. Untuk kami mempraktikkan kasih dan kuasa-Mu di tempat ini. Kami percaya pemulihan-pemulihan terjadi terlebih hamba-Mu. Seisi keluarga. Seluruh sidang jemaat diaken suami istri. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati keluarga nikah kami. Berkati anak-anak kami. Sekolahnya, pelajarannya. Jauhkan dari pergaulan yang bebas yang jahat. Beri pemuda remaja roh takut akan Engkau. Sehingga mereka menjauhi kejahatan. Berkati pekerjaan usaha sidang jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Kau buat berhasil. Dan Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan ekor. Pulanglah saudara-saudaraku dengan selamat berkat cinta kasih persekutuan daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terpuji.